Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan kebutuhan obat. Untuk melakukan perencanaan kebutuhan obat di suatu instalasi farmasi, terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode morbiditas, yang kedua ada metode konsumsi, dan yang ketiga ada metode kombinasi. Untuk metode morbiditas, digunakan data utama epidemiologi. Untuk metode konsumsi, yang digunakan merupakan data penggunaan di periode sebelumnya. Dan untuk metode kombinasi, ini menggunakan dua jenis data, yaitu data epidemiologi dan juga data penggunaan atau data konsumsi. Lalu, apa kelebihan dari masing-masing metode? Untuk metode morbiditas memiliki kelebihan memberikan perencanaan yang lebih akurat atau mendekati keadaan sebenarnya karena menggunakan data epidemiologi. Lalu, selain itu, dapat juga mengurangi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan obat dan juga dapat memperbaiki pola penggunaan obat di kalangan masyarakat. Untuk metode konsumsi dapat dikatakan cukup akurat juga karena berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar ataupun berdasarkan penggunaan dari masyarakat sekitar terhadap obat-obatan, tidak memerlukan data epidemiologi yang cenderung lebih rumit dan juga pola preskripsi tidak berubah dan dari keperluan masyarakatnya. Untuk metode kombinasi, kelebihannya itu data yang ditunjukkan jauh lebih akurat dibandingkan metode morbiditas dan konsumsi, dan dikatakan representatif, sangat representatif. Namun untuk metode kombinasi ini karena menggunakan dua jenis data, yaitu data epidemi dan juga data penggunaan atau data konsumsi, maka dapat dikatakan metode kombinasi ini cenderung jauh lebih rumit dibandingkan metode masing-masing morbiditas ataupun konsumsi. Untuk kekurangan dari masing-masing metode ini, yaitu untuk metode morbiditas memerlukan waktu dan tenaga yang terampil. Data penyakit sulit didapatkan karena di suatu daerah tidak mungkin hanya satu penyakit. Lalu, pola penyakit tidak selalu sama dengan pola preskripsi. Variasi obat terlalu luas dan dapat terjadi kekurangan obat akibat wabah. Untuk metode konsumsi, ini tidak dapat dijadikan dasar pengkajian penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi karena ini hanya berdasarkan kebutuhan pasien. Selain itu, tidak cocok digunakan untuk apabila terjadi stock out selama 3 bulan ataupun lebih, dan juga untuk kombinasi. Itu sebelumnya telah disebutkan, yaitu ada banyak data yang harus dikaji. Untuk lebih memahami mengenai masing-masing metode, disajikan berupa contoh soal dari metode morbiditas. Di suatu rumah sakit, setiap bulannya menerima pasien balita penderita diare 3.000 kasus. Standar pengobatan untuk diare yaitu dalam satu kasus membutuhkan 15 bungkus Oralit. Namun, stok Oralit di rumah sakit tersisa untuk 100 kasus. Untuk waktu tunggunya sekitar 2 hari, berapa kebutuhan total instalasi farmasi rumah sakit tersebut. Untuk menghitung, menentukan atau merencanakan kebutuhan obat dengan metode morbiditas ini, dapat digunakan rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Lalu untuk menghitung SS sama dengan lead time dibagi jumlah hari dikali CE. Apa itu CE? CE, T, SS. Untuk CT, ini merupakan kebutuhan per periode waktu. CE adalah perhitungan standar pengobatan, T adalah lama kebutuhan, dan SS adalah safety stock atau jumlah minimal yang harus tersedia. Di sini, rumah sakit tersebut setiap bulan menerima penderita diare 3.000 kasus. Untuk satu kasus membutuhkan 15 bungkus Oralit, maka di sini CE-nya adalah 45.000. Untuk menghitung safety stock,
digunakan rumus lead time dibagi jumlah hari. Lead time ini adalah waktu tunggu. Waktu tunggunya adalah 2 hari, jumlah hari ini maksudnya adalah jumlah hari dalam satu periode, itu 30. Lalu dikalikan dengan CE sama dengan 3000. Selanjutnya, barulah bisa dihitung CT. Di sini CT-nya sama dengan 45.000 dikali 1 bulan, ditambah 3.000 dikurangi 1.500, maka didapatkan 46.500. Dan inilah contoh soal dari morbiditas. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah perencanaan dengan metode konsumsi. Nah, di sini di Rumah Sakit XYZ membutuhkan obat amlodipin setiap bulannya sebanyak 900 dengan pembelian setiap 15 hari. Waktu tunggu pembelian obat tersebut adalah 2 hari. Nah, sisa stok itu ada 70. Harga amlodipin itu 7.000 satuannya. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan rumah sakit tersebut? Di sini rumus dasarnya kurang lebih sama dengan metode morbiditas, namun di sini berbeda antara CE dan CA. Untuk konsumsi menggunakan CA yaitu kebutuhan rata-rata per waktu. Pertama-tama, kita hitung terlebih dahulu safety stock-nya. Di sini safety stock-nya didapatkan 60. Nah, untuk CT-nya ini atau kebutuhan dalam periode waktunya ini sebanyak 900 dikali lama kebutuhan. Nah, di sini dikatakan pembeliannya setiap 15 hari. Maka di sini kali 1/2. Ditambahkan dengan safety stock, itu 60, lalu dikurangi dengan sisa stok, yaitu 70. Maka didapatkan kebutuhan per periode waktunya ini adalah sebanyak 440. Untuk anggarannya, karena 7.000 itu satuan, maka 7.000 dikalikan 440, sehingga Rumah Sakit XYZ harus menyiapkan anggaran sebanyak Rp3.080.000 untuk kebutuhan obat amlodipin. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai perencanaan dengan metode kombinasi. Nah, di sini dikatakan Rumah Sakit Mulyani setiap tahun mendapatkan kasus DBD rata-rata 100 pasien. Penanganan pasien DBD membutuhkan infus RL 500 cc dengan 20 tetes per menit selama 5 hari. Nah, konsumsi infus RL ini tiap bulannya sebanyak 5.000. Dengan waktu tunggu 15 hari, sehingga hitunglah berapa RL yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan stok. Nah, di sini pada dasarnya rumusnya sama, namun di sini untuk CA ataupun CE-nya dua-duanya dihitung dengan cara penjumlahan. Maka rumusnya adalah CT sama dengan CA ditambahkan dengan CE, lalu penjumlahan dari CA dan CE ini dikalikan dengan T atau waktu, lalu ditambahkan dengan safety stock dikurangi sisa stok. Untuk RL ini yang digunakan adalah 20 tetes per menit atau dapat dikatakan 1 ml per menit. Nah, dikalikan dengan 2 waktu. Waktunya ini 24 jam. 24 jam dapat dikatakan 1.440 menit. Maka, infus RL ini yang dibutuhkan per harinya adalah 1.440 ml. Untuk infus RL sendiri, yang biasa dibeli adalah 500 cc. Yang digunakan adalah 500 cc ataupun 500 ml. Nah, maka 1.440 ml per hari dibagi dengan 500 ml, maka didapatkan 2,88 botol infus. Nah, 2,88 ini maka dibulatkan ke atas menjadi 3 botol per hari kebutuhannya. Sehingga RL yang dibutuhkan untuk pasien DBD ini yaitu 3 botol per hari dikalikan dengan 5 hari. Untuk 1 bulan karena rata-ratanya adalah 1 tahun karena rata-ratanya adalah 100 pasien, berarti di sini dibutuhkan 1.500 botol RL atau infus RL. Nah, sekarang kita hitung. Untuk safety stock, itu sama dengan 15/30 dikalikan dengan penjumlahan dari CA dan CE.
didapatkan 3.250 botol untuk safety stoknya. Lalu untuk CT, ini didapatkan 5.000 ditambah 1.500 dikalikan dengan 1 karena ini setiap tahun, lalu ditambahkan dengan safety stoknya 3.250 dikurangi dengan stok yaitu 5.000. Maka total kebutuhan dari infus RL dengan metode kombinasi ini didapatkan 4.750 botol infus RL. Selanjutnya, selain dari 3 metode sebelumnya yang telah dijelaskan, terdapat juga metode perencanaan kebutuhan obat dengan metode Venn dan metode ABC. Metode ini pun dapat dikombinasikan menjadi metode Venn ABC. Apa itu metode Venn ABC? Sebenarnya untuk Venn ini merupakan singkatan. Untuk V adalah artinya vital, E adalah esensial, dan N adalah non-esensial. Untuk kategori ABC ini merupakan pengelompokan dari obat atau sediaan farmasi berdasarkan nilai rupiah dan juga jumlah stoknya. Untuk kategori A, biasanya adalah obat-obatan atau sediaan yang memiliki nilai rupiah yang tinggi dengan jumlah stok rendah. Mengapa jumlah stoknya rendah? Karena kemampuan semakin tinggi yang harus dibayarkan oleh pasien, maka semakin sedikit yang akan menggunakan sediaan tersebut, sehingga jumlah stoknya pun lebih rendah. Untuk metode B ini, untuk kategori B ini berada di posisi tengah-tengah. Untuk nilai rupiahnya di bawah dari A, dan juga untuk stoknya ini lebih banyak dari A. Untuk kategori C, ini dengan nilai rupiah paling rendah, namun dengan stok paling tinggi. Biasanya untuk kategori C ini adalah barang-barang ataupun sediaan ataupun obat-obatan yang memiliki perputaran yang cepat. Sering dikeluarkan contohnya seperti infus. Setiap hari rumah sakit akan mengeluarkan atau menggunakan infus. Metode Venn dan ABC ini dapat dikombinasikan sama seperti metode morbiditas dan konsumsi. Untuk metode Venn dan metode ABC ini dapat dilihat di tabel. Di sini ada yang berwarna hijau, kuning, dan abu-abu. Dan di sini ada kode VA, VB, VC, dan lain sebagainya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, VIN ini adalah memiliki kepanjangannya masing-masing gitu. Ini merupakan suatu singkatan. Nah, di sini dijelaskan untuk kategori 1. Kategori 1 adalah yang tabel yang berwarna hijau. Nah, biasanya kategori 1 ini untuk obat-obat vital dengan nilai tinggi. Contohnya, ini ada golongan dari obat golongan kardiovaskular. Obat-obatan kardiovaskular ini bisa dikatakan yang obat-obatan yang cukup vital, yang harus selalu ada dan tidak boleh sampai terjadi kekosongan stok untuk obat-obatan tersebut. Nah, untuk obat-obatan ataupun sediaan kategori 2, ini yang berwarna kuning, ada EB, EC, dan NB. Nah, untuk kategori 2 ini didominasi dengan obat-obatan golongan antibiotik, antipiretik, analgesik, seperti itu. Nah, untuk NC ini merupakan obat-obatan dengan nilai rendah dan non-esensial. Biasanya ini hanya sebagai sediaan penunjang, seperti vitamin dan suplemen. Apabila suatu instalasi farmasi menggunakan metode Venn ABC, lalu terjadi pemotongan anggaran dari rumah sakit untuk pengadaan obat-obatan ataupun kebutuhan yang disuplai dari instalasi farmasi, di sini kira-kira
yang harus dikorbankan biasanya adalah obat-obatan dengan nilai rupiah yang tinggi dan stok yang rendah. Biasanya obat-obatan dengan kriteria tersebut harus ditekan jumlahnya atau dikurangi gitu dengan menghitung ulang safety stock-nya seperti itu. Sekian dan terima kasih.